Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Senang sekali kita bertemu lagi untuk kita ibadah secara online dalam minggu pagi ini. Mari kita persiapkan diri kita mohon pimpinan Tuhan untuk memberkati kita semua untuk kita menikmati hadirat Tuhan di pagi hari ini. Kita siapkan mata hati kita arahkan hanya untuk Tuhan saja. Kita bersaat teduh sejenak. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah pagi hari ini. Amin. Kita angkat pujian kita yang pertama. Mataku tertuju padamu. Tertuju padamu.
kami bersyukur padamu Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur atas anugerah limpah yang sudah kami nikmati. Kini kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan di tempat ini dalam ibadah kami secara online pada minggu pagi ini Tuhan. Kami percaya bahwa hadirat-Mu juga ada di setiap rumah kami masing-masing Tuhan. Kami mohon pimpinan Tuhan dari awal sampai akhir untuk ibadah kami ini. Sekaligus saat ini Tuhan kami menyerahkan segala pergumulan kami, segala persoalan hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang tolong, biarlah Tuhan yang menyelesaikan setiap persoalan kami. Kami percaya Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami adalah baik bagi kami Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk situasi pandemi yang masih melanda dalam kehidupan kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang melindungi kami, Tuhan yang menjauhkan kami, hingga kami bisa melewatinya dengan selamat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan untuk ibadah kami pada pagi hari ini hanya dalam kuasa pimpinan-Mu saja. Kami juga akan menikmati firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Budini. Biarlah apa yang akan disampaikan boleh menjadi pegangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ayat pembimbing kita terambil dari Filipi 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Amin. Baik Bapak Ibu terkasih, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus, kita akan angkat pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 214. Kami dengar berkat turun. Kami kembali bersyukur padamu Tuhan, oleh karena setiap penyertaan kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kini kami datang di hadapan Engkau, kami berlutut di hadapan-Mu Tuhan. Kami hendak mengakui atas segala dosa yang sudah kami perbuat Tuhan. Kami menyesali sungguh atas segala dosa dan pelanggaran-pelanggaran yang sudah kami lakukan Tuhan. Kami mohon ampun di hadapan Engkau saat ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan, ke depan apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami mohon pertolongan dari rahmat-Mu untuk kami dapat memperbaiki diri kami. Dan kami bisa menghadapi setiap pencobaan. Kami bisa menjauhkan segala perbuatan-perbuatan yang tidak Engkau kehendaki Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan, kasihanilah kami, setiap kami orang yang berdosa ini, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berita anugerah Mazmur 81 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8.
Aku telah mengangkat beban dari bahunya, tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Aku menjawab engkau dalam persembunyian guntur. Aku telah menguji engkau dekat air Meriba. Amin. Kembali kita angkat pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 87, berkat yang tentu Tuhan memberi. Bacaan Alkitab kita dari Roma 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saya ulangi sekali lagi. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Guru Injil Dini. Sebelumnya kita kembali untuk angkat pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 168, Ku suka masukkan cerita Tuhan Yesus. Cerita Tuhan Yesus, ku suka masukkan. Tuhanku yang mulia, Yesus berkasihan. Cerita itu indah dan memanglah benar.
Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh beribadah bersama. Sebentar lagi kami akan belajar sebagian dari firman-Mu. Buka hati kami, Roh Kudus menguasai dan memimpin, sehingga kami dapat memahami dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Menjadi tema firman Tuhan kita pagi hari ini. Seorang pemuda Kristen datang menjumpai seorang pendeta yang meminta untuk didoakan. Tolong doakan saya supaya saya bisa lebih sabar. Lalu pendeta itu mengajaknya berdoa bersama. Tuhan, kirimkanlah dalam hidup pemuda ini kesulitan di pagi hari. Kirimkanlah juga kesulitan di siang hari. Tiba-tiba pemuda itu memotong doa pendeta tersebut. Tidak. Saya tidak meminta Pak Pendeta berdoa supaya Tuhan memberikan kesulitan. Saya meminta Pak Pendeta supaya saya bisa lebih sabar. Lalu pendeta itu berkata, melalui kesulitan itu, kamu akan belajar tentang sabar. Bila kesulitan hidup datang, lihatlah sebagai kesempatan untuk bertumbuh menjadi lebih sabar. Dan kesulitan serta pergumulan hidup itulah yang sebenarnya mendidik kamu, mendidik kita semakin kuat dan semakin bersyukur. Kita percaya bahwa dalam hidup ada yang selalu memberi kekuatan, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus sendiri merasakan hidupnya bukannya dirinya lagi. Di dalam Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Itulah sebabnya Rasul Paulus bersaksi atas dirinya yang telah dimenangkan oleh Yesus Kristus. Bersabarlah dalam kesesakan. Kesesakan bukan hanya kesukaran atau kesulitan biasa. Kesukaran adalah kesesakan yang sangat hebat, yang sangat berat dan tragis sehingga membuat orang bisa mengalami depresi. Umumnya orang akan memberi penghiburan, sabar ya, kepada sesama yang mengalami kesesakan. Namun kata-kata itu tidak lebih dari sebuah kalimat etis yang tidak menyelesaikan masalah. Sabar ada dalam perasaan emosi kita yang kemudian berhubungan dengan pikiran dan kehendak kita. Ketika ada yang menyakiti, memfitnah atau memaki, apakah kita bisa sabar? Apakah saat pergumulan hebat menerpa kita, ekonomi terhimpit, anggota keluarga ada yang sakit, apakah kita masih bisa bersabar dan bersukacita? Apakah pikiran kita tidak terganggu? Saat Tuhan berkata, sabarlah dalam kesesakan, itu berarti agar kita lebih lama menikmati kesesakan tersebut. Ini perintah Tuhan yang secara logika sangat tidak masuk akal. Di dalam Mazmur 81 ayat 7 dan 8, firman Tuhan katakan, aku telah mengangkat beban dari bahunya, tangannya
engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Aku menjawab engkau dalam persembunyian guntur. Aku telah menguji engkau dekat air Meriba. Dalam ayat ini Tuhan berjanji bahwa Ia akan menjawab kita dalam kesesakan, mengangkat beban dari bahu kita, serta meluputkannya. Bila hidup menjadi sulit, anak-anak Tuhan, orang Kristen tidak boleh membiarkan semangatnya menjadi padam. Arti kata sabar yaitu tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati, tabah. Dan sabar juga berarti tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu. Jadi nasihat Rasul Paulus untuk bersabar dalam kesesakan adalah supaya jemaat di Roma tetap tabah, tenang, tahan dalam menghadapi cobaan yang dihadapi. Bisakah bersukacita ketika persoalan hidup datang menghimpit? Rasul Paulus mengajak jemaat untuk tidak menyerah kepada masalah kehidupan, tapi senantiasa bertekun dan bersikap positif, menjaga suasana hati tetap bersukacita dalam segala hal, bersabar dalam kesesakan, tekun berdoa, dan terus menaruh harapan yang pasti kepada Tuhan Yesus. Persoalannya adalah, mungkinkah manusia memiliki sukacita sepanjang hidupnya? Sebelum menjawab persoalan tersebut, terlebih dahulu kita akan bahas apa sebenarnya yang dimaksud dengan sukacita itu. Sukacita sama artinya dengan gembira, bahagia, senang, dan bergirang. Sukacita tidak sama dengan tersenyum. Ada orang yang tersenyum, tapi tersenyum dalam duka cita. Sukacita tidak sama dengan tertawa. Bisa saja seorang tertawa tapi hatinya menangis. Bahkan orang gila pun juga bisa tersenyum dan tertawa, tapi itu bukanlah sukacita. Sukacita menunjukkan suasana hati yang positif, suasana hati yang baik, yang selalu dikuasai iman percaya yang teguh kepada Tuhan Yesus, yang memberikan kekuatan dan pengharapan yang baru. Di dalam Habakuk 3 ayat 17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Menunjukkan di tengah keadaan yang sulit, ia dapat merasakan sukacita seperti yang disaksikan di ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Mengapa Habakuk dapat merasakan sukacita di tengah keadaan yang sukar tersebut? Jawabannya di ayat 19. Allah Tuhan itulah kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Rahasianya adalah Ia menjadikan Tuhan kekuatannya. Bahwa kalau kita menjadikan Tuhan kekuatan kita, maka kita dapat bersukacita dalam pengharapan. Kalau selama ini kita berharap merasakan sukacita karena kekuatan di luar Tuhan, seperti harta, teman,
jabatan tinggi, pangkat, fasilitas dunia, dan lain-lain yang fana. Sekarang kita harus menggantungkan sukacita kita kepada Tuhan yang bernilai kekal. Di dalam Tuhan kita dapat merasakan sukacita walaupun keadaan sulit. Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Kata senantiasa artinya terus menerus dalam segala keadaan. Jadi untuk merasakan sukacita, lingkungan kita tidak harus menyenangkan. Tidak harus segala sesuatu berlangsung dengan baik dan aman. Kita diajar Tuhan untuk memiliki sukacita atas suasana hati yang baik, walaupun keadaan di sekitar kita mungkin buruk. Ekonomi, kesehatan, rumah tangga, pekerjaan, dan lain sebagainya. Suasana hati seorang anak Tuhan yang sejati tidak boleh ditentukan atau diatur oleh keadaan sekitar. Kita harus menjadikan Tuhan kekuatan kita. Artinya percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita terjadi atas kehendak Tuhan atau diizinkan Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan, dan kamu, rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Ini menunjukkan hidup kita sepenuhnya ada di dalam tangan kuasa. Oleh sebab itu, kita dapat bersyukur dalam segala keadaan, sebab tangan Tuhan selalu menyertai, memberi kekuatan dan energi agar kita selalu dapat bersuka-cita dalam segala persoalan hidup kita. Banyak orang yang hanya mengandalkan kekuatan sendiri tanpa melibatkan Tuhan dan tidak berdoa, maka ia tidak menjadi kuat dalam menghadapi berbagai persoalan hidup yang berat. Persekutuan dengan Tuhan melalui doa adalah persekutuan yang sangat penting yang harus selalu kita jaga. Dan waktu kita berdoa, kekuatan dari Tuhan akan mengalir memberikan energi di dalam diri kita sehingga kita dapat menanggung, menghadapi segala tantangan dan persoalan hidup di dunia ini. Menjadikan Tuhan kekuatan artinya setelah kita melakukan bagian kita, kita percaya Tuhan pasti menolong tepat pada waktunya. Kita harus yakin sungguh-sungguh seperti firman yang berkata kepada Yosua bahwa Tuhan tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkannya. Seperti pula janji Tuhan kepada setiap anak-anaknya yang menaruh pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkan hati. Jangan takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau, yang tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Hati kita terus percaya kepadanya dan selalu yakin, menaruh pengharapan kepada Tuhan Yesus sebagai kekuatan di hidup kita dalam segala hal dan dalam segala situasi. Maka dari sanalah kita dapat merasakan sukacita mengalir di tengah kesukaran atau penderitaan. Sebab Dia Allah yang tidak akan membiarkan kita berjalan sendirian dan tidak akan meninggalkan kita. Seperti dalam Ibrani 13 ayat 5. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebagai penutup, ketika kesulitan atau pergumulan itu datang, solusinya hanya dengan berdoa, penuh keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepada kita
dalam menghadapi persoalan hidup ini. Untuk itu bersukacitalah apapun persoalan hidup kita. Kita harus menyerahkan dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena pada saat kita mengangkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Pada saat kita bersabar, Tuhan akan bertindak. Persoalan yang tidak bisa terselesaikan oleh kekuatan kita, begitu mudahnya Tuhan selesaikan dengan caranya yang tak terduga. Tuhan mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau, sumber pertolongan yang memberikan kekuatan, hikmat, bahkan jalan keluar kepada kami dalam menghadapi pergumulan atau kesesakan. Berikan kesabaran, kebergantungan kepadamu untuk menjalani hidup yang Tuhan percayakan, tetap bersukacita dan menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, kita sudah memasuki bagian akhir dari ibadah kita. Kembali kita angkat pujian untuk penutup lagu kita, Lingkupiku. Dengan saya
Ibu kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa untuk presiden, wakil presiden, para menteri. Kita juga berdoa untuk pemerintahan yang ada di daerah. Bapa di dalam surga, Allah yang Maha Besar, pagi hari ini Tuhan kami menaikkan syukur di hadapan-Mu. Engkau masih memberi kekuatan kepada kami, bahkan kami diberikan kesempatan untuk bersyafaat untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk presiden, wakil presiden, para menteri. Kami juga berdoa untuk pemerintahan dari tingkat pusat sampai tingkat ke daerah. Kami berdoa untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, juga keamanan di Indonesia. Secara khusus dalam penyelesaian untuk menanggulangi pandemi corona ini, kami terus memohon pertolongan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan permohonan ini. Pokok doa yang kedua, Bapak Ibu kita berdoa untuk seluruh jemaat. Saat ini Bapak Ibu berada di rumah masing-masing, kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di GSRI Depok. Tuhan, kami menaikkan syukur di hadapan-Mu karena Engkau sudah memimpin studi putra-putri di dalam jemaat GSRI Depok ini dengan baik. Ada yang naik kelas, ada yang lulus, bahkan mencari sekolah yang baru. Tuhan, kami berdoa untuk biaya yang diperlukan. Kami juga berdoa untuk semua persiapan yang dilakukan oleh seluruh jemaat-Mu. Tuhan menolong. Kami juga berdoa untuk pekerjaan, perekonomian, juga pergumulan demi pergumulan yang dihadapi jemaat-Mu. Kami terus memohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan, Engkau memberikan hati kepada seluruh jemaat-Mu hanya bergantung kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Mari Bapak Ibu kita menaikkan doa yang Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita naikkan doksologi. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hidupmu, tengadahkanlah hatimu, terimalah berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih pengorbanan di dalam Yesus Kristus, penyertaan pemeliharaan, pengharapan di dalam Roh Kudus menyertai kehidupan saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saat teduh, ibadah pagi hari ini selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.